nul sama kosong tuh beda. Kalau nul itu ya bener-bener apa ya jelasinnya ya. Nul itu emang, kalau kosong itu ada. Tapi gimana ya? Kalau nul tuh ada, kalau kosong tuh ada. Tapi nilainya kosong. Tapi kalau nul itu nggak ada nilainya gitu loh. Itu bedanya kayak gitu. Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita bakal belajar DML, yaitu Data Manipulation Language. Sebelumnya kita udah belajar DDL, Data Definition Language. Itu isinya sebelumnya itu kan kayak create database, create table, terus rename, terus juga drop. Nah, sekarang itu kita bakal belajar DML, yaitu Data Manipulation Language, yang fungsinya itu untuk memanipulasi data atau memanipulasi data atau record pada tabel. Nah, untuk kalian yang belum belajar DDL, kalian bisa belajar DDL dulu ya, baru masuk ke DML. Nah, sekarang apa aja sih perintah umum yang biasa digunakan pada DDL? Langsung aja kita bahas. Nah, di sini gue udah bikin catatan apa itu DML. DML itu adalah Data Manipulation Language. Nah, fungsinya itu untuk memanipulasi data atau record pada tabel. Ada 4 perintah umum pada DML, yaitu ada insert untuk menambah record baru, select itu untuk memilih atau menampilkan record atau data, update juga untuk memperbaharui atau ngedit data, delete juga untuk menghapus data. Nah, biar jelas kita langsung praktek aja. Sebelumnya buat kalian yang belum download XMPP atau SAM, kalian bisa download dulu. Nah, tutorial downloadnya juga udah gua bikin videonya. Sama ini di sini kita makainya SQL Yoke, nggak pakai PHP MyAdmin lagi, load browser. Jadi kita jalanin query-nya lewat MySQL Yoke. Pertama kita buka dulu SAM-nya. Kita running yang MySQL. Mau running Apache-nya juga nggak apa-apa. Kita running. Nah, setelah running, sekarang kita buka kita buka ininya, SQL Yoke-nya. SQL Yoke. Nah, di sini kita konekin ke lokal. Kita tes connection. Oke. Connection sukses, kita konekin. Nah, di sini kita itu bikin bikin database baru. Nah, kita bikin database baru. Create database. Misalnya namanya DB Campus. DB Campus create. Nah, setelah DB Campus ini tercreate, kita bikin tabelnya nih sekarang, create table. Contohnya table mahasiswa. Table mahasiswa. Nah, ini fieldnya apa aja nih, kolomnya nih. Di sini bisa kita taruh contohnya NPM, terus ada apa lagi nih? NPM, nama lengkap, terus ada jurusan, terus juga di sini ada alamat. Di sini NPM kita contohnya bisa pakai bebas ya. Di sini kita contohnya pakai integer, terus lengthnya berapa nih? Misalnya 6. Nama lengkapnya varchar misalnya. Lengthnya berapa? 100 misalnya. Jurusan juga misalnya varchar 100. Alamatnya juga misalkan varchar. Sebenarnya kalau alamat karena panjang kita bisa pakai teks. Tapi di sini karena untuk testing, untuk belajar kita pakai varchar aja. Kita pakai varchar. Ada suara ayam. Kita pakai varchar, terus lengthnya tuh 100. Nah, setelah itu kita save. Ini yang primary mana nih? Kita bikin dulu nih, NPM ini kan primary. Udah deh, kita save. Nah, tabelnya udah ada nih. Sekarang kita lihat tabelnya, open new table. Nah, di sini udah ada nih tabelnya, NPM, nama lengkap, sama jurusan, sama alamat nih. Nah, bagaimana untuk ngisi data di dalam tabel ini? Nah, itu menggunakan DML, Data Manipulation Language. Menggunakan Data Manipulation Language. Nah, sekarang kita belajar nih query-nya. Nah, di catatan tadi
Nih, contohnya kita udah bikin tabel. Terus misalnya di sini kita contoh query insert. Insert into nama tabel sama value-nya apa. Contohnya insert into table mahasiswa values. Nah, values dalam kurung kita kasih kutip. Yang pertama tadi apa nih? Yang pertama itu kan ada ini kita close saja. Ada NPM nama lengkap jurusan alamat. Berarti NPM-nya berapa? Contohnya misalnya nomor pokok mahasiswanya 1011. Terus namanya Seto misalnya. Jurusannya sistem informasi, kemudian alamatnya misalnya Bogor. Kemudian kita running nih, kita select semuanya, klik kanan, terus execute query, atau bisa juga langsung F9. Kita jalanin. Nah, satu query execute, sukses kan, satu sukses. Terus satu row affected, berarti berhasil nih, kita masukin datanya nih. Sekarang kita cek apakah berhasil. Nah, ini berhasil kan, kita menampilkan data. Terus sekarang gini, bagaimana kalau kita mau, kita lihat dulu catatannya nih. Gini nih, bagaimana kalau kita mau input. Jadi ada dua cara. Bagaimana nih? Kalau tadi input semuanya, kalau ini misalkan kita cuma input beberapa kolom aja. Berarti gini caranya. Insert into table mahasiswa, table mahasiswa kita kurung dulu nih. Field apa yang mau kita masukin? Misalnya NPM-nya. NPM sama field NPM sama field nama lengkap. Sama udah ini aja nih 2. Nah, kita value-nya apa? Values, atau jangan nama lengkap deh, ini alamat, NPM sama alamat. Values-nya berarti misalkan 1012. Terus ini kalau angka bisa langsung begini, bisa langsung nggak usah pakai kutip, 1012 begini, atau pakai kutip aja lah, biar lagi belajar biar sama dulu. Alamatnya Jakarta misalnya, Jakarta. Terus kita select dulu, kita running F9. Nah, sukses, satu query sukses kan. Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, di sini ada nih NPM-nya keisi, alamatnya keisi, sedangkan nama lengkap, jurusan sama alamatnya kosong. Alamatnya Jakarta, jurusannya sama nama lengkapnya kosong. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi. Misal kita nggak perlu deklarasiin dulu nih kolomnya, kita bisa aja langsung kayak gini, insert into table mahasiswa, langsung aja values. Di sini contoh kita isi NPM-nya berapa, 1013, tadi kan 1013. Terus namanya misalnya Andri, terus jurusannya ekonomi misalnya, atau jurusannya kosong, alamatnya misalnya Depok. Nah, ini kita running query-nya. Nah, jadi kita bisa ngosongin aja nih, kalau kita nggak tahu isinya, kita bisa kosongin kayak gini. Jadi bisa kita deklarasiin aja, field apa yang, atau kolom apa yang mau kita isi. Bisa juga nggak usah kita deklarasiin dulu, langsung kita kosongin kayak gini nih, kita kosongin aja. Nah, ini kita running F9. Nah, sukses kan. Sekarang kita lihat datanya. Nah, ada nih 1013 Andri, jurusannya kosong. Nah, ini tuh kosong ya, bukan 0. 0 sama kosong tuh beda. Kalau 0 itu ya bener-bener
apa ya jelasinnya ya? Nul itu emang kalau kosong itu ada, tapi gimana ya? Kalau nul tuh ada, kalau kosong tuh ada, tapi nilainya kosong. Tapi kalau nul itu nggak ada nilainya gitu loh. Itu bedanya kayak gitu. Nah, alamatnya Depok. Nah, ini untuk contoh penggunaan insert. Sekarang kita lanjut ke contoh penggunaan select. Nah, select nih. Ini kita pertama bahas dasarnya dulu ya. Select itu kan untuk menampilkan data atau memilih data. Nah, ini adalah select. Ada 3 contoh di sini. Ada select dasar ya. Cara menampilkan data dasarnya kayak gini nih. Yang paling simple, yang paling dasar dulu. Contoh kita mau nampilin data yang tadi nih. Kita langsung aja select. Select bintang. Bintang itu maksudnya kita select nih semua kolom yang ada pada tabel tersebut. From table mahasiswa. Nah, udah gini aja. Kita running. 9. Nah, ini ya ini dulu. Ini kan udah ada nih. Nah, ini berarti kita menampilkan semua kolom dari tabel mahasiswa. Kemudian kita juga bisa kayak gini. Select bintang from table mahasiswa, misalnya from table mahasiswa, nih kita enter from table mahasiswa where. Nah, where itu kondisinya. Jadi kita tampilkan semua data dari tabel mahasiswa di mana kondisinya itu adalah misalnya where nama lengkap. Contohnya misalnya nama lengkapnya is not null. Nah, berarti dia harusnya hanya menampilkan Seto sama Andri nih. Yang 1002 harusnya nggak akan tampil. Karena di sini kondisinya di mana nama lengkapnya itu nggak nul, sedangkan yang 1002 itu namanya nul, nama lengkapnya nul. Sekarang kita coba running query-nya. 9. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi yang nul itu nggak tampil. Kita balikin dulu, kita select semuanya dulu. Ini kita running. Nah, kemudian sekarang gimana nih contoh lainnya? Contoh lainnya misalnya gini. Kita hanya ingin menampilkan kolom tertentu aja. Udah, berarti kayak gini caranya. Select. Ini kita enter dulu. Select misalnya apa yang mau diselect? npm sama nama lengkap from table mahasiswa. Nah, ya udah, berarti kita select ini, yang muncul maka cuma kolom npm sama nama lengkap. Sekarang kita jalanin. Nah, jadi kolom jurusan sama alamatnya itu nggak muncul. Jadi cuma ini aja. Nah, ini adalah perintah select dasar ya, maksudnya yang sangat umum digunakan, yang sangat dasar lah. Kemudian apalagi ada update. Nih, update itu untuk memperbaharui atau untuk edit data gitu loh. Sekarang kita coba nih tes query update gimana. Update, contohnya update table mahasiswa. Nah, update nama tabelnya dulu, tabel mahasiswa. Set. Nah, ini kita mau ganti nilainya apa nih? Misalnya yang nama lengkap ini, yang nama lengkapnya nul nih, kita set misalnya nama lengkapnya apa? Nama lengkap kolomnya nih. Nama lengkapnya sama dengan misalnya Aisyah misalnya, cewek. Aisyah. Nama lengkap. Nah, kita kasih nih kondisinya where di mana npm sama dengan 1000 nih. Terus kita running query-nya F9. Nah, sukses kan? Satu query sukses. Sekarang tinggal kita tampilin lagi nih, kita select bintang from table mahasiswa. Nah, sekarang yang 1012 itu udah ada namanya. Jadi kayak gitu, query update itu kondisinya gini. Update table update
perintahnya tuh query-nya update, terus nama tabelnya set. Nah, apa nih data yang mau kita set? Ini kolomnya nih, nama lengkap. Nah, nama lengkapnya isinya apa? Di mana kondisinya yang NPM-nya itu sama dengan 1012 kayak gitu. Kemudian sekarang yang terakhir itu adalah delete. Nah, perintah delete. Ada perintah delete nih. Delete itu apa sih? Untuk menghapus data. Jadi tinggal gini doang, delete, misalkan delete from, gimana sih? Gue lupa tuh. Delete, iya bener, delete from table mahasiswa. Kita kasih kondisi nih, kita kasih where. Kita kasih where-nya apa? Misalnya where nama lengkap sama dengan Andri. Nah, berarti kita akan menghapus data yang namanya itu Andri. Sekarang kita jalanin. F9. Nah, sukses kan? Sekarang kita select lagi nih. Kita select, kita lihat apakah datanya udah kehapus. Nah, udah. Jadi tinggal satu sama Isya. Nah, sekarang bisa juga gini. Delete from table mahasiswa. Nah, kalau kita cuma delete from table mahasiswa, maka semua datanya itu akan kehapus. Kalau kita nggak kasih kondisi. Sekarang kita running. Nah, sukses kan? 2 row affected. Nah, sekarang kita jalanin lagi, kita select. Nah, datanya udah kosong, udah nggak ada lagi. Jadi kayak gitu. Perintah DML itu dasarnya itu ada insert, ada select, ada update, ada delete. Jadi ini tuh sama aja kayak apa? Ini tuh CRUD, create, update, read, delete gitulah. Belajar CRUD. Nah, kalau untuk DML ya dasarnya kayak gitu pengenalannya, yang sering banget digunakan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, maksudnya nggak susah banget lah, masih gampang. Kalau ada yang mau nanya bisa langsung tanya aja, tulis di kolom komentar. Kalau gitu kita videonya sampai sini dulu. Nanti gue bakal bikin video lagi. Contohnya kayak misalnya select itu kan ada banyak tuh, kayak select count, select apa segala macem. Mungkin video selanjutnya kita bakal bahas itu. Ya udah, video kali ini cukup sampai sini. Sampai ketemu lagi.